bisa ya, karena Jumat dan Idul Adha itu kan sama-sama sholat 2 rakaat dan ada khutbahnya. Bila DKM mengambil dua-duanya, pagi ada sholat Idul Adha, nanti zuhur ada Jumatan, ya tafadhol, silahkan saja. Berarti itu azimah namanya, hukum asli. Kalau dikalahkan salah satunya, ya tentunya yang dikalahkan dalam tinjauan fikih adalah sholat Jumat. Ya, Ustadz kan Jumat itu wajib, iya, tapi bisa diganti dengan zuhur kan ya. Perbandingan gini Pak, Jumatan sama sholat zuhur lebih ringan mana? Bapak-bapak, sholat zuhur kan ya, karena 4 rakaat selesai, nggak ada khutbah gitu loh. Nah di situ. Jadi kalau Jumatannya ditiadakan juga nggak ada masalah, tapi azan tetap pada waktunya, azan untuk sholat zuhur. Ya. Kenapa Jumatnya dikalahkan? Karena Id ini sekalipun sunnah, dia cuma sekali dalam setahun. Sama saja ibu masih punya kodok ya karena head ketika puasa Ramadan. Terus Syawalan diduluin, bisa nggak? Puasa Syawal diduluin, padahal masih punya utang yang wajib. Ya boleh, karena ibadah ini sunnah tetapi dia terikat dengan waktu, hanya di bulan Syawal gitu. Nah ini saya menjelaskan secara tinjauan fikihnya, silahkan saja nanti DKM yang mutusin. Tetap kita mah ada Jumatan, ya silahkan. Diganti dengan zuhur juga silahkan. Itu kita mengambil jatah rukhsah namanya. Baik, saya lanjut kepada pertanyaan nih, Ustaz. Pertanyaannya adalah, zaman Nabi Ibrahim alaihissalam kebanyakan, maaf saya nggak bawa kacamata ini, dibacain Ustaz ya, daripada salah nanti. Ada mic. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya. Zaman Nabi Ibrahim kebanyakan istri berasal dari seorang budak, tapi di zaman sekarang istri berasal dari seorang profesional seperti pengusaha atau sesama selebriti. Makanya banyak istri yang tak patuh pada suaminya. Buktinya banyak artis yang kawin cerai. Apakah sebaiknya laki-laki mencari istri dari seorang pembantu? Mohon penjelasannya. Jadi mencari istri dari pembantu gitu. Status sosial itu tidak menjadi alasan yang mendasar bagi dalam pandangan saya. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Yang penting kan takwa, paham agama, kemudian diamalkan, dibuktikan dalam kehidupannya, sehingga menjadi habit, kebiasaan. Habit itu sama dengan akhlak. Kita berlatih semuanya itu. Ya, dengan konsep hadis ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Kita di sini pengen dapat nasihat, sehingga ya kita membenahi diri kita yang kurang baik, kita perbaiki. Nah, kenapa kok fenomena profesional ini sangat ya hal yang biasa lah, umum gitu Bu ya. Nikah bulan ini, bulan depan sudah pisah gitu ya. Bahkan ada semacam bangga kalau dia tuh gonta-ganti pasangan gitu. Kawin cerai begitu. Ya. Nah, ini bukan contoh Islam. Makanya kalau kita kembali kepada fikul usrah, fikih keluarga, ya. Merusak rumah tangga orang lain itu si pelakunya, kata Nabi, jangankan masuk surga, mencium harum surga pun gak dikasih oleh Allah kesempatan itu. Diancam lagi oleh Nabi, laki-laki yang tukang nyicipi. Tahu tukang nyicipi Bu? Nikah setahun pisah, nikah lagi pisah lagi, nikah lagi pisah lagi. Itu namanya zawak bahasa hadisnya. Kata zawak, nggak akan masuk surga laki-laki yang tujuan berumah tangganya hanya menyicipi. Sesungguhnya kalau kita baca lagi fikul usrah, fikih keluarga atau ahwal syakhsiyah,
Islam itu sudah sangat membentengi hak perempuan. Yang jadi masalah kan hukum positif. Hukum positif itu, ini laki-laki nikah kedua, pasti nikahnya nikah apa namanya? Nikah siri ya, gitu loh. Boleh Pak nikah siri Pak? Boleh kata Bapak katanya. Yang penting syaratnya, rukunnya terpenuhi, betul. Tapi ketika masalah status negara kita ini hukum positif, kan nggak ada aktenya. Akhirnya dibenarkan. Ini yang saya protes di Perda Kabupaten Bekasi. Oh, binnya ke ibu aja katanya, nanti dibikin kakak, ya. Si anak itu nanti di aktenya binnya itu ke ibu. Saya bilang dalam Islam itu orang yang tidak ada binnya satu, Nabi Adam sama Siti Hawa gitu yang ada binnya ya. Yang kedua, ada manusia yang memang sengaja Allah hubungkan kepada ibunya binnya, Nabi Isa. Makanya Isa bin Maryam, enggak ada ayahnya dia. Itu keajaiban. Sisanya ketika Nabi Muhammad diutus, semua bin itu kepada ayah. Makanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf itu kan ilmu nasab. Nasab hanya kepada ayah, bukan kepada ibu. Nah ini mungkin yang harus kita pahami bahwa kuncinya apa? Ketakwaan kita kepada Allah. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakar wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila. Apa tugasnya Pak? Lita'arafu, untuk saling berkenalan. Setelah itu apa? Inna akramakum indallahi atqakum. La farqa baina arabiyyin wala ajamin illa bittaqwa. Enggak ada bedanya orang Arab ataupun yang non Arab kecuali dengan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Makanya kalau kita baca hadisnya, wanita itu dinikahi dengan 4 alasan. Apa? 5 liha, karena hartanya. Ini hadis, tolong dicatat Pak hadis ini. Apakah yang kita nikahi ini wanita kaya? Dengan kata mal ini. Saya lebih memahami kata 5 liha adalah seorang wanita, seorang istri yang bisa mengatur masalah keuangan. Ibu hari ini dengan segalanya naik, termasuk listrik naik Ibu. Betul Bu? Naik atau penyesuaian harga ini? Naik lah ya Pak ya. Ini kasih sekian cukup, ya. Dikurangi uang belanja cukup, ya. Pokoknya belanja tetap aja jalan gitu ya. Ini hebat ini. Dikasih tambahan, ada kelebihannya, dikasih tahu ke suaminya, ini ada kelebihan belanja bulan lalu nih, ya. Memanage keuangan, 5 liha, wa jamaliha, cantiknya, ini relatif cantik itu. Wa hasabiha, keturunannya, dia adalah orang yang terhormat keluarganya. Yang keempat apa? Wadiniha, agamanya. Sekalipun agama disebutnya belakangan, kata Nabi apa? Fazfar bizatid din taribat yadaka. Hai para laki-laki, pilihlah wanita yang agamanya bagus, paham Islam, dibuktikan dalam kehidupannya, solehah dia. Kemudian taribat yadaka, tanganmu akan halus. Ini menggambarkan tidak susah kita mengaturnya. Saya yakin mereka yang itu dia khilaf, meninggalkan agama dan seterusnya, sehingga terjadilah hal-hal yang seperti ini. Jadi saya tidak rekom juga itu milih istri dari kalangan pembantu gitu. Enggak juga ya. Baik, ada lagi tadi Ustaz. Kenapa kita yang mau berkorban hewan sebaiknya tidak memotong rambut atau kuku? Mohon pencerahannya. Iya, ini sebuah hadis yang memang disimpulkan oleh ulama, status hukumnya itu pada tingkatan makruh, tidak haram. Artinya orang yang niat berkurban di tahun ini, sekalipun belum dibeli hewan kurbannya, tapi akan dilaksanakan nanti, itu nggak boleh ketika masuk Zulhijjah dia memotong kuku, kemudian memangkas rambutnya, dan juga dikiaskan dengan yang lain-lainnya. Hadis ini hadis sahih, tetapi disimpulkan ini larangannya apa sih tingkatannya?
haram atau apa? Tidak sampai ke tingkatan haram. Jumhur ulama fikih hanya kepada makruh saja. Kalau makruh pendekatannya adalah afdalnya jangan, tahan aja dulu. Kan tanggal 10 tinggal sedikit lagi hari Jumat. Ya, barulah kita pangkas rambut kita. Kita potong kuku kita. Karena agama ini semuanya ujian. Coba yang pergi haji, diuji nggak? Ketika sudah mikot pakai kain ihram, nggak boleh motong kuku, nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh mencukur rambutnya. Lah inilah ketentuan agama, ya. Oleh sebab itu, makruh atau haram bagi kita harus kita taati untuk tidak melakukannya, ya. Ini sebagai ujian yang tentunya ketika kita taat pasti ada imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi bapak ibu yang berkurban, ya jangan melakukan itu kecuali hewannya sudah disembelih. Nah, kalau disembelihnya tanggal 11 Zulhijjah, ya harus nahan juga lebih panjang lagi. Makanya afdalnya apa tanggal 10 ya Pak ya? Dipotong semua itu hewan kurbannya. Dan ini merupakan kehebatan umat Nabi Muhammad dan sabda beliau yang menggantikan posisi sulit waktu itu. Jadi di awal kurban itu disyariatkan, Nabi Muhammad mengatakan tidak ada yang menyimpan daging kurban di atas hari tasyrik. Tanggal 13 Zulhijjah itu harus habis, dimasak semua dan dimakan. Nah, berjalan waktu ini semakin banyak sahabat yang berkurban, tambah banyak dagingnya itu. Kata Nabi, ammal an kulu waddakhiru watasaddaku. Adapun mulai hari ini, mulai saat ini, silahkan kalian makan, silahkan kalian simpan, silahkan kalian sedekahkan. Ini mohon maaf kalau ada mungkin tokoh, kiai, wah banyak jamaahnya, dari sini nyampein daging kurban, dari sini mengantar daging kurban, banyak di rumahnya itu, sampai nggak muat kulkasnya. Pilihannya apa? Tasaddaku, jangan dijual. Ya, masa kiai jual daging kurban gitu Ustaz ya? Nggak boleh karena ada ketetapan hadisnya. Coba bayangin Bapak Ibu, kalau hadis yang lama itu masih diberlakukan, Masya Allah itu kita nggak kuat makan dagingnya itu. Kalau makan jengkol kebanyakan kejengkolan, makan daging kebanyakan kedagingan gitu ya. Bisa darah tinggi kita itu. Tapi karena Rasulullah yang maha mulia ini sangat bijaksana kepada umatnya, hadisnya itu direvisi, dinasakh. Ya, karena yang berhak untuk menghapus hadis itu ya Rasulullah. Perkataan sahabat nggak bisa. Ya makanya Syekh Albani ketika merubah redaksi bacaan selawat di dalam sholat tahiyat, ya, sama siapa? Syekh Abdul Fattah Abu Gudah, ahli hadis juga, ulama ahli hadis, beliau bantah, ya, mohon maaf Syekh Albani, ini kan sabda Rasul, ini perkataan sahabat, apakah bisa perkataan sahabat menggantikan sabda Rasul? Kan nggak bisa. Sekalipun beliau sudah wafat, tetap selawatnya sama bentuknya, gitu loh. Makanya ini harus kita pegang pendapat yang kuat, yang mengamankan keyakinan kita. Nah itu mungkin sebagai jawaban. Memang hukumnya makruh, seyogianya kita tetap menjaga dan taat. Baik, ada lagi? Tidak, cukup ya Pak. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini menjadi sebab